3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Marhaban ya Ramadan. Kita berjumpa teman-teman semua dalam acara seri diskusi pustaka ke-8 bersama saya Saifuddin Gani dari Pustaka Kabanti Kendari. Selamat menjalankan ibadah Ramadan dan sepertinya hari ini adalah hari ketiga puasa kita. Saya tidak sendiri di sini, ada sahabat saya di sana, Adi Rizal, seorang aktor, penyair dan sutradara. Apa kabar Adi? Baik sekali. Ini kita ketemu lagi ya setelah pertemuan 2 hari yang lalu. Iya, sepertinya waktunya terlalu cepat untuk ketemu ya. Tapi tidak apa-apa untuk kita menyapa teman-teman yang sudah menanti acara kita ini. Adi, sepertinya kita akan berbicara mengenai puisi, teater, dan film pada pertemuan kita malam hari ini. Apa kabar puisinya Adi sekarang? Kalau puisi sebenarnya sudah lama tidak menulis lagi ya. Bahkan buku yang terakhir diterbitkan Setung Publishing itu kan tahun 2015 yang lalu. 2015 ya? Iya, sudah sangat lama. Jadi, tapi memang ada sisi lain yang dilakukan selain puisi. Teater juga begitu. Jadi lebih banyak ke visual, lebih banyak Visual, ke situ, ya. audio Tapi visual. sepertinya antara puisi, teater, dan visual masih ada benang merahnya. Iya, kira-kira begitu. Dan sepertinya Adi selalu puitis di kerja kreatif apapun yang Adi lakukan. Iya. Tapi sepertinya ada yang kita harus putar dulu ya Adi. Ya mungkin ada yang harus kita putar dulu ya. Iya, kita persembahkan untuk pemirsa kita pada malam hari ini. Sabar. Kenapa dia tidak? Don't skip. Jalan sempit, lumayan, tapi kita puas dengan tempatnya sekarang. Halo, selamat datang di Liang Kabori. Nah, kita baru saja menyaksikan sebuah tayangan hasil kerja kreatif Adi juga. Nah, Adi, kembali kepada puisi. Adi kan pertama kali dikenal sebagai penyair Kendari ya. Adi telah menerbitkan sebuah antologi puisi. Bisa diceritakan dulu Adi, proses sehingga lahirnya antologi puisi itu sebelum semut berkerumun. Ya, buku puisi sebelum semut berkerumun sebenarnya ini dicetak terbatas. Terbatas ya? Iya. Dan puisi-puisi yang ada di sini sebenarnya semua dari Facebook. Facebook? Iya. Wah, menariknya. Dari Facebook di rentang tahun 2009 sampai 2014. 2014. Iya. Terbit 2015. Iya. Secara umum saya membaca puisi-puisi Adi itu lekat dengan keadaan orang-orang di kampung, di dusun. Ada Sungai Puhara, ada Sate Pukea di dalamnya. Itu berarti Adi bergumul dengan dunia orang-orang dusun seperti itu. Sepertinya Adi cukup menikmati dengan suasana itu dan lahir dalam puisi Adi. Iya. Kalau di awal tahun-tahun seperti itu memang lebih banyak rekaman itu dicatat ya. Dicatat sehingga menjadi sebuah puisi, dan memang saat itu aktivitas di audiovisual tidak seketat sekarang. Nah, tahun berganti audiovisualnya makin ketat. Jadi sampai sekarang itu puisi itu bukan ditinggalkan, tapi dia menjadi bagian dari catatan perjalanan. Hanya yang menariknya adalah apa yang ditulis itu saya sudah punya banyak data dalam bentuk tulisan.
maksudku dalam audiovisual. Jadi ketika saya ingin menulis, saya tinggal mengambil rekaman itu dan melihat kembali, kemudian menuangkannya menjadi sebuah tulisan. Wah, menarik. Jadi dari puisi ke teater lalu ke audiovisual. Jadi ada selalu benang merah antara tadi Adi bilang riset, kemudian puisi bisa menjadi data untuk mendukung kerja audiovisual Adi. Tapi sepertinya teman-teman tidak seru ya kalau kita tidak mendengar Adi baca puisi dulu pada malam hari ini. Gimana, Adi? Ya, sebenarnya mau baca juga ya. Ya, kita coba baca. Jadi sudah sangat lama saya coba baca puisi yang sudah yang sepertinya sangat atau tidak pernah saya baca ya. Saya lihat tadi ini, coba kita baca yang sedikit bersemangat. Oke. Bolontio. Apa judulnya, Adi? Bolontio. Bolontio. Ya. Bolontio. Bajak laut sepertiku tak pantas merakit kaligrafi bambu atau menulis martabat 7 dinding batu, apalagi mati di tangan suami istriku. Aku bukan Haluleo, lahir dengan keris dan burung beo, bukan pula laki Laponto, raja tak bermakam di Wolio. Sayang, senggama kita tak pernah selesai, sebab tak mungkin mencambuk punggungmu, darah dari cengkeraman jejari, gairahku girang ranjam gerammu. Maka setiap perempuan pulau kususui sauh selangkangannya sebagai mantra penjinak kacau dari serangan alam dan armada. Lelaki keris katulistiwa, setelah kau singkap gaun istriku, aku jadi tahu mengapa mataku lebih dulu buta sebelum kau penggal leherku. Seperti itu. Wow, tepuk tangan dulu. Sebuah pembacaan puisi yang cukup menarik dari Adi. Ini ada yang saya ingin tanyakan, Adi. Wah, hirup dulu kopinya. Ya. Ini sebelum saya jawab, yang bikin ribet ini saya baca puisi sambil jadi operator ini. Oh iya, tidak apa-apa kan? Oke. Oke, Adi, sepertinya Adi cukup terobsesi dengan lokalitas, dengan sejarah, dengan kearifan. Tadi puisi Adi Bolontio itu, mengapa Adi terobsesi dengan sesuatu yang berbau lokalitas atau sejarah lokal seperti itu, atau mitologi katakanlah seperti itu? Kita juga bisa menyebutnya mitologi sebenarnya, tapi Bolontio itu punya kisah sejarah yang cukup panjang. Kalau teman-teman ataupun juga sejarawan mengangkat ini, sekali lagi saya harus tegaskan bahwa Bolontio ini tidak menjadikan satu acuan bahwa ini dari daerah suku Tolaki, ataupun juga Moronene, ataupun juga dari Muna dan Wolio misalnya. Ini hanya satu kesimpulan dari sebuah pembacaan bahwa ada satu orang yang sama dari 3 raja yang berbeda. Yang sama saya mengambilnya Bolontio sebagai orang yang sama. Jadi ya sebuah puisi mungkin dia mencoba mencari jalannya sendiri tanpa harus mencari tahu bahwa siapa 3 orang yang melakukan intervensi dengan Bolontio maksudnya. Artinya ada semacam tafsir atau interpretasi Adi sebagai orang penyair, sebagai seorang kreator atas sebuah cerita narasi yang terjadi di masa lalu. Ini menarik, Adi. Dan Adi, bisa mungkin Adi ceritakan sedikit bagaimana pencarian Adi di dalam dunia kepenyairan Adi sehingga lahir puisi Sebelum Semut Berkerumun ini yang menandai suara-suara lokal dalam puisi Adi. Kalau Sebelum Semut Berkerumun ini kan seperti kopi, sederhana sekali sebenarnya. Seperti kopi. Iya, jadi ketika kopi kita simpan di atas meja misalnya, ya kalau saya memanggil Anda datang ke tempat saya, sebelum semut berkerumun datanglah ke tempat saya. Jadi tidak terlalu lama. Jadi begitu ya? Iya. Oke, jadi sebelum semut berkerumun datanglah ke tempat saya. Jadi seperti itu Adi mengamsalkan upaya pencarian Adi terhadap realitas atau data-data untuk ia bisa menjadi puisi.
Lalu kemudian Adi, sebelum semut berkerumun ini kan Adi dulu ketika masih mahasiswa menulis puisi juga, dan sempat dimuat di cybersastra.net, salah satu situs sastra terkemuka saat itu. Itu bagaimana gairah kepenyairan seorang Adi sehingga di masa mahasiswa bisa menulis puisi dan tembus ke sebuah media yang cukup diminati saat itu? Sebenarnya mungkin karena tahun itu selain saya senang dengan dunia jahitan ya, dunia menulis misalnya, saya juga cukup senang mengutak-atik internet gitu. Internet ya, ya browsing lah istilahnya. Tapi kalau di tahun 2000 berapa ya, 2002 itu 2000-an itu, kalau di Kendari kan masih sangat sedikit orang yang mengenal internet, mengakses internet, dan saya sudah sangat familiar dengan itu. Sampai dulu ada istilahnya telkomnet.instan itu yang punya Telkom itu sejak dulu memang. Bahkan untuk mengetahui area luar itu kita harus pakai telepon rumah begitu. Jadi cukup banyak pulsa yang terjaring saat itu, belum ada seperti sekarang kan. Jadi ya memang saya bisa katakan saya ini ya lumayan tua hal itu, tapi tetap seperti antivirus itu, tetap mengupdate ya, update informasi. Jadi kita boleh tua dengan usia, tapi mengenai informasi dan gadget yang dipakai orang, paling tidak kita berusaha untuk tetap bisa menyamainya begitu. Wow, ini kata kuncinya informasi dan mengupdate peristiwa atau pengetahuan. Saya ingat tadi saat itu kan tahun 97-98 kita sama-sama di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, dan kemudian kita bergabung bersama ya. Adi lebih duluan di teater sendiri. Saat itu Adi memang orang yang langka karena memiliki perangkat komputer dan kemudian menggeluti dunia internet. Saya ingat saat itu Adi kemudian mengumpulkan banyak referensi sastra, karya sastra, kemudian esai sastra di internet, dan kemudian mengumpulkan menjadi satu bundelan dan menjadi bacaan kita bersama. Sepertinya di kekinian Adi juga masih melakukan hal yang sama, sehingga secara pengetahuan Adi tetap memiliki informasi-informasi yang terkini dan tidak ketinggalan informasi. Itu seperti apa motivasinya sehingga Adi tetap mengupdate informasi terkini seperti itu? Ya barangkali hobi saja sih. Hobi ya? Ya hobi. Jadi kalau sekarang bagusnya karena zaman digital ya, semua informasi itu kita tinggal gesek ceritanya. Digesek di tangan ya. Pokoknya semua sudah di tangan. Dulu itu kebiasaan saya untuk membaca karya sastra teman-teman, kadang-kadang ada yang lebih awal saya kenal di Facebook. Bukan main itu, saya harus menunggu puisi mereka atau cerpen mereka itu minggu depan. Minggu depan. Ya, baru saya bisa ambil. Jadi itu pekerjaan saya dulu, sampai saya punya clipping itu teman-teman yang banyak itu, dari saya masuk ke toko buku yang menjual koran-koran bekas. Itu kan dikumpulkan. Jadi kalau harga satu eksemplar koran kan masih mahal. Yeah. Harus saya menunggu sampai minggu depan untuk bisa dapat 10 eksemplar dengan jenis koran yang berbeda. Nah, kalau di Facebook itu kan sekarang enak ya, ada saya kenal kawan yang nama Bambi Cahyadi, itu kan mengumpulkan nama-nama itu ya, itu kan cerpenis, mengumpulkan mengumpulkan tulisan teman-teman itu dalam satu grupnya, sehingga kita juga tidak kehilangan informasi. Itu kalau di zaman masih masa koran itu saya sudah lakukan dengan mengumpulkan tulisan teman-teman yang dimuat di koran hari Minggu, itu saya bukukan dan sampai sekarang itu masih terjilid dengan baik. Itu yang membuat barangkali mungkin hanya hobi saja, senang membaca. Jadi ibaratnya kita kalau membaca itu ya jelas harus menulis ya jelas harus punya banyak bacaan. Ini juga yang berlaku di dunia visual sebenarnya. Ketika kita membuat konten, kita tidak bisa membuat konten yang menarik kalau kita tidak pernah melihat konten orang lain. Betul. Mengkurasi konten orang lain, kemudian bisa mengklasifikasinya, ini konten yang cocok buat kita, dan segmen pokoknya macam-macam dengan segmen yang lain. Sama dengan yang kita lakukan saat ini, menjadi multimedia visual yang sangat sederhana. Kita hanya menggunakan HP, dan seperti inilah yang terjadi. Oke, kurasi dan kemudian terus mengikuti perkembangan pengetahuan yang ada sehingga kita tidak kehilangan informasi dan pencapaian terkini.
Adi tadi berbicara soal bundel yang Adi buat dulu. Saya memiliki satu kopiannya dan menjadi bahan bacaan saya sampai saat ini. Tadi berbicara soal puisi dan kegemaran Adi mendokumentasikan karya sastra, kemudian juga esai-esai sastra. Mungkin ada katanya dulu dengan Adi sebagai jurnalis barangkali. Iya, barangkali seperti itu karena saya juga basicnya memang dari jurnalis. Saya dari pers mahasiswa, kemudian kita memang dibentuk mengabarkan sesuatu itu harus punya data. Punya data. Ya, tidak ada seorang jurnalis itu tidak ada yang membuat berita misalnya atau sebuah tulisan itu hanya berdasarkan opini semata itu. Memang datanya harus kuat. Kami memang dibentuk seperti itu dan ketika mengikuti pers mahasiswa saat mahasiswa beberapa senior kami itu justru memanggil mentor-mentor dari luar daerah, misalnya kayak kemarin itu dari Detik. Jadi kita juga yang dibentuk seperti itu akan terbawa. Sampai sekarang itu terbawa. Jadi memang yang paling penting itu adalah data. Apapun yang kita lakukan, mau menulis puisi, mau buat cerpen, mau bikin video, yang terpenting adalah data. Kalau data itu memang kita kuasai, kita mau bikin apapun tidak ada masalah. Paling tidak itu poin yang menjadi acuan saya. Poinnya adalah, kata kuncinya adalah data. Apapun yang kita lakukan, kalau data tersedia, tinggal panggilan tangan kreatif yang mengolahnya kemudian menjadi apapun yang kita inginkan. Menarik dari Adi. Adi, sepertinya ada bahan yang ingin kita tampilkan untuk teman-teman penonton kita. Barangkali mungkin penggalan video barangkali. Coba kita penggalan lihat video dulu, barangkali. Ya. 1 menit ya, kita istirahat dulu, kita lihat. Oke. Sambil saya minum kopi ya. Boleh. Oh, dia kecil ini. Memang karena ukuran Instagram ini kayaknya. Ya ukuran ini apa Instagram kayak kecil. Para Messi di tengah laut. Nanti saya lupa kalau ini nomor Instagram, makanya ketika dia muncul di sini lebih kecil. Inaro dua. Menarik. Adi, bisa dijelaskan tadi itu video tentang apa? Dan itu kan Adi yang mengambil gambarnya ya? Iya, kalau tadi sebenarnya itu bukan, itu campuran ya. Campuran. Jadi, ada beberapa video yang diambil dari HP, ada juga yang diambil dari drone. Jadi sebenarnya video ini yang tidak terpakai. Jadi ada proyek tertentu yang videonya tidak dipakai, kita masukkan ke situ. Daripada dihapus, tidak dipakai, ya sudah, kita buat konten yang lain seperti itu. Artinya meskipun ya sisa-sisa dari video yang ada, tetapi tetap ya bisa menjadi konten yang menarik kan? Iya, memang tujuannya seperti itu. Jadi kita kalau membuat katakanlah ada satu proyek di saat-saat santai atau mungkin lagi tidak sedang melakukannya, kita pakai HP atau apa saja, data-data yang kita pakai itu bisa kita lakukan ya, paling tidak untuk melepas lelah. Jadi melepas lelah yang kami lakukan itu tidak beristirahat, tapi menggunakan HP yang sebenarnya itu kita tidak pakai pada saat pekerjaan dimulai gitu. Menarik. Jadi perangkat-perangkat teknologi semacam apa misalnya bisa ya menjadi alat untuk merangkum gagasan-gagasan, kegelisahan-kegelisahan kita. Jadi sepertinya kita harus memperdengarkan kembali kepada penonton kita puisi lagi. Masih puisi kayak ini? Puisi, iya. Ini masih puisi dan kita ingin mendengarkan lagi sebuah pembacaan puisi dari Adi. Puisi apa ya? Saya lihat dulu, kayaknya ini ada puisi Sangi juga ini. Sangi ini sepertinya saya buat di desa Sangi. Lebih tenang saja dibaca. Langsung dibaca? Langsung dong. Sangi. Sepanjang dermaga ada jejak yang masih tertinggal. Angin bergumam
meski laut telah surut dan lipatan perahu yang lindap masih basah. Kau tertegun mendengar bunyian kerang, lalu kerut wajahmu berjejeran di bawah mata. Akulah kisah yang tak pernah selesai. Di atas perahu, kita adalah kail tua, menyisakan karat dan sisik ikan, berharap rambutmu turun semusim. Mungkin napasku tersengal, sebab tak pernah ku pahami bagaimana membuatmu tertawa. Aku ingin menciummu di bawah hujan, agar asin tubuhku tawar dan menelan kekalahan. Dari peristiwa samar tentang kampung yang tenggelam. Sangi. Adi, bulu kuduk saya berdiri mendengar Adi membacakan puisi itu. Kalau saya menangkap sekilas, ada nuansa romantisme di dalamnya. Lalu kemudian ada irisan-irisan lingkungan, ada irisan-irisan pesisir, ada kerang, ada laut di dalamnya. Dan upaya Adi sebagai penyair untuk menghikmati kebatinan orang-orang yang hidup di sekitar laut. Apakah begitu, Adi? Sangi ini sebenarnya nama satu daerah ya. Nama daerah ya. Nama daerah pesisir. Orang-orangnya itu menurut mereka ya. Yeah. Jadi orang-orang yang ada di Sangi itu menurut mereka adalah orang-orang yang terbuang. Terbuang. Jadi ada satu kampung temannya kita sebenarnya ini. Nah, jadi orang-orang di Sangi itu ini menurut penelitian dan juga obrolan saya dengan masyarakat itu bahwa mereka itu merasa adalah orang yang terbuang dari satu desa di Kecamatan Gu begitu. Mereka membentuk satu kampung itu dan tidak mau pulang lagi. Dan mereka memang bukan, kalau di Launti itu kan, ini kan berada di Desa Launti ya. Di Launti itu kan banyak sekali. Desa Launti, Kabupaten Kecamatan Launti. Kecamatan Launti, Kabupaten Konawe Selatan. Jadi di kampung itu memang dominannya orang-orang Tolaki sebenarnya. Yeah. Tapi ada satu kampung tadi yang memang didominasi, bukan hampir semua itu orang-orang yang saya sebut tadi. Ini juga barangkali akan mungkin sama dengan beberapa daerah lain yang dihuni oleh semacam orang dari kampung yang lain gitu, dan mereka tidak akan kembali lagi ke kampung asalnya. Dari situ kalau kita mendengar cerita dari orang-orang tua mereka yang sudah tua itu, ya memang hal-hal semacam itu ada itu. Jadi mereka mengatakan bahwa kampungnya sudah tenggelam, padahal kampungnya masih ada. Dan kita juga kita tahu bahwa kampung yang disebut itu masih ada sampai sekarang. Tapi mungkin itu hanya sebuah bahasa kiasan bahwa mereka katakan bahwa kampungnya sudah tenggelam, padahal mereka itu berada di pinggir laut. Berada di pinggir laut. Hal yang menarik bagi saya ketika mendengar Adi bercerita seperti itu adalah mengapa Adi bisa sampai ke Sangi itu. Apakah karena dalam rangka seperti yang Adi ceritakan tadi, mencari data, atau ada sebuah pekerjaan misalnya, atau memang Adi karena jiwa kepenyairan, jiwa kesenimanan dalam diri Adi yang menguat sehingga ke Sangi, ke sana, dan menulis puisi tentang orang-orang Sangi itu sendiri. Nah, itu semua pekerjaan sih sebenarnya. Jadi ada proyek video juga yang membuat saya harus sampai ke kampung itu. Nah, sekali lagi mau buat video ataupun juga kita ingin menuangkan dalam tulisan, tentu saja jiwa kita sebagai pekerja kreatif, seniman lah istilahnya, itu kita akan banyak mencari tahu. Bukan hanya persoalan apa yang ada di atas kertas, kita akan mencari tahu ini di desa, mulai dari luas wilayahnya, keadaan masyarakatnya, bagaimana dengan kondisi yang ada di rumah, dan masuk ke wilayah personal mereka, sampai apa yang mereka lakukan di pagi hari dan sebagainya. Hal-hal semacam itulah yang membuat sisi lain saya ketika menulisnya. Sayangnya hal seperti itu tidak bisa saya ulang lagi dalam dunia yang sekarang, di dunia baru, maksudku di tahun sekarang itu sudah sangat banyak menyita waktu saya untuk nulis. Jadi paling saya hanya membuat tulisan pendek, mungkin sebuah judul, katakanlah nama kampung ini, di sini banyak seperti ini datanya. Nanti suatu saat kelak saya mungkin akan nulisnya lagi. Saat ini saya hanya punya data seperti itu, dan menariknya datanya juga dalam berbentuk video dan foto. Itu yang membuatnya saya tetap bertahan. Datanya dalam bentuk video dan foto, tadi Adi mengatakan karena ada semacam tanda tanya, berarti ada kegelisahan Adi sehingga menulis puisi tentang Sangi itu. Nah Adi, ini kita lompat kepada teater.
Adi kan juga ini dikenal sebagai salah satu teaterawan, sutradara teater Kendari dengan karya-karya tahun 2000-an ke atas ya yang cukup bagus. Itu kuat juga dengan lokalitasnya seperti itu. Itu sepertinya masih ada hubungannya dengan puisi yang Adi cipta. Itu bagaimana pencarian Adi sehingga bisa juga melahirkan karya-karya teater dengan cukup berkarakter seperti itu. Kalau kita bicara teater itu kan jelas sangat luas ya. Luas. Jadi saya persempit saja ke wilayah karakter barangkali, lebih ke aktor saja. Barangkali mungkin juga karena saya pernah magang di garasi dan Teater garasi untuk jurusan keaktoran. Iya. Sehingga dan itu cukup lama ya, kurang lebih 6 bulan, dan barangkali itu juga yang membentuk pencarian berikutnya bahwa seorang aktor itu tidak serta merta dikasih katakanlah sebuah naskah langsung jadi begitu saja. Dia punya banyak waktu untuk mencari dalam bentuk lain, apakah buku, pertunjukan yang lain, catatan yang bahkan mungkin tidak dibukukan, dan tentu saja itu yang akan menambah wawasan dia dalam mengekspresikan gagasan sutradara yang sudah diendapkan dalam tulisan itu. Nah, ini yang barangkali yang sangat kurang dilakukan oleh teman-teman kita. Jadi ketika yang contoh sederhana saja, ketika dia perankan misalnya jadi orang gila, langsung yang mindset kita itu sama di film kan, yang kita lihat ya seperti itu, bajunya compang-camping dan sebagainya. Nah, ini juga sempat jadi bahan ketika saya di Madura kemarin, ada talentnya juga, ada 2 orang artis. Di Madura itu pekerjaan apa di? Film ya? Ya, jadi ada 2 artis itu yang saya hanya tanya sambil main-main. Saya bilang, kenapa ya kalau sekarang kita nonton sinetron misalnya atau film, ketika heran itu pasti menganga kan. Itu hanya satu karakter saja yang menjadi digeneralkan oleh setiap sutradara misalnya. Nah, saya tidak masuk ke wilayah itu. Sama juga ketika kita menunjuk kau siapa, harus menunjuk seperti ini, padahal dengan gerakan tubuh seperti ini, saya kamu siapa, itu sudah bisa dengan gerakan alis. Tapi memang sih kembali ke aktornya, dia sanggup atau tidak. Kembali ke aktornya ya, dan tentunya juga kembali kepada sang sutradara. Adi, saya kalau mengamati jejak diminum kopinya dulu. Oh, kita kopi dulu. Kopi dulu. Wah, mantap. Ini kopi mantap diberikan oleh teman pulang dari Aceh, Ari Poba. Adi, kalau saya mengamati jejak kreatif Adi di dunia kesenian di Kendari, saya kan puisi, sekarang teater. Dulu ketika kita sama-sama siswa, Adi membentuk BSI, Badan Sastra Indonesia kan, dan itu melahirkan nomor-nomor teater yang cukup bagus sampai pentas di Samarinda kalau tidak salah. Lalu kemudian juga Adi bergabung dengan teater sendiri, pentas, penulis naskah, kemudian ketika menjadi alumni membentuk juga grup teater, dan sepertinya kehadiran Adi di 3 wilayah komunitas ini memberikan cukup banyak kontribusi, jejak yang patut dicatat dalam pereteran di Kendari. Meskipun sekarang katakanlah Adi tidak seintens dulu, pertanyaannya adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang sutradara agar melahirkan gerapan-gerapan yang cukup kuat. Saya sih kembali ke pencariannya seperti apa. Kembali lagi dia bagaimana mengolah datanya, bagaimana dia setelah ada data, bagaimana dia mengolah, kemudian bagaimana data itu diterjemahkan ke aktor yang bermain. Ya. Ini yang sebenarnya menurut saya cukup rumit ya, karena kalau sutradara hanya bertindak sebagai direct, mengarahkan saja, maka generasinya akan tidak ada seperti itu. Jadi bisa kita lihat sekarang, mungkin juga akan menyebar ke teman-teman di Indonesia, tapi saya lebih fokus ke wilayah Sulawesi Tenggara saja. Kalau coba kita lihat sekarang, kita berhitung siapa atau di mana grup teater sekarang yang mencoba untuk tetap berproses seperti itu. Diri saya sendiri yang dulu sutradara di teater juga mengalami itu. Jadi bukan cuma karena kehilangan aktor, tapi memang banyak hal lain yang sangat kompleks yang membuat kita bukan sulit bergerak, tapi membuat ide-ide kita itu daripada dia stuck di situ, kita beralih ke tempat lain. Misalnya ide penyutradaraan itu bisa saya kembangkan ke wilayah visual.
saya larinya ke situ. Jadi hal-hal yang selama ini mungkin tidak bisa saya terapkan di teater dengan pertimbangan orang-orangnya, aktor-aktornya mungkin belum ada ataupun juga macam-macam lah alasannya, ya sudah, itu wilayahnya ke situ. Ketika masuk ke wilayah itu udah berkembang lagi, bisa menjadi konten media yang lain, bisa masuk ke konten media sosial. Nah, sementara konten media sosial juga menjadi satu hal yang sangat luar, sangat besar misalnya. Itu macam-macam. Sekarang kita bisa lari ke Facebook, ke Instagram, YouTube, TikTok, dan menariknya adalah media sosial yang kita kenal sekarang ini itu tidak seperti dulu. Sekarang apapun yang kita bisa buat itu, kayak tampilan sekarang ini, itu sudah bisa menghasilkan dolar dari, ya, bisa menghasilkan dolar ya, cuan. Ya kira-kira begitu. Oke, menarik tadi Adi menghubungkan antara ketika puisi, teater, lalu ke film, dan yang paling terkini adalah media sosial, konten-konten kreatif yang Adi geluti sekarang. Sepertinya sebelum kita masuk ke wilayah itu, apakah ada yang ingin diputar dulu, Adi? Kita coba putar apa ya? Sabar. Ini behind the scene ini kayaknya. Ini tentang apa? Udah makin kecil ya. Ini behind the scene waktu di apa ya? Saya lupa. Di Madura. Oh, di Madura ya. Teman-teman, ini ketika Adi ke Madura. Ini adalah bagian dari proses Adi melakukan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Waladina, pengen mensupport perfilman Kendari, Sulawesi Tenggara. Semoga maju terus bersama Adi siapa? Ada Rika, ulang Ada Rika. Wow, menarik ya. Ini bagian dari jejak-jejak Adi bergelut di dunia audio visual. Nah, Adi sekarang kita hirup kopinya dulu ya. Nah, ini saya akan bacakan beberapa orang yang berkomentar di siaran langsung kita. Oh ya. Ini depan saja, pasang sini. Nah. Dari Anto Lamalonda, Pak Edanto Ibrahim, apa kabar bosku? Ini orang kampungku itu bos. Mungkin ketika ada tidak menyebut gu atau apa itu tadi? Halo bosku. Kita sebenarnya satu frame di sini. Kita uji coba, jadi nanti sebentar kita bongkar ya. Kita bongkar situasinya di sini. Oke, ini dari Daeng Sitaba, semangat dan terus berkarya. Lalu dari Rizal Winata, moderator harus menyapa penonton ini, jangan larut ke narasumber terus. Oh, oke bosku. Udah Nur, Sabas Antul Lamalonda. Oke. Ya, ini kita sapa penontonnya. Ini kita sudah sapa ya. Kita sudah baca tadi komentar-komentar mereka. Ternyata banyak teman-teman kita mengikuti Adi. Ya, ini sebenarnya uji coba juga sih sebenarnya. Jadi kita baru coba. Jadi teman-teman, kami tidak menggunakan kamera profesional ini. Di depan kami nanti saya bongkar, ada kamera 3 nanti ini yang akan dibuka sama Om Puning. Jadi kamera di depan saya ini hanya HP, dan Om Puning juga pakai HP. HP-nya HP murah dan lumayan kualitasnya teman-teman. Lumayan ya, lumayan bersih. Dan kita bicara ngobrol santai saja, hanya kita ingin memperlihatkan bahwa dengan yang sederhana ini bisa kita lakukan hal yang luar biasa, seperti itu barangkali. Ini semacam percobaan Adi ya. Jadi teman-teman, ini berkat saran dari Adi sehingga kita memungkinkan secara langsung melalui Facebook pada malam hari ini. Tadi sepertinya kita harus apa lagi menonton dengan sebuah pembacaan puisi barangkali. Sudah cukup kayaknya puisi ya. Mending kita pakai video. Oh gitu ya. Tapi sepertinya masih ada satu puisi yang harus dibaca sebentar. Puisi apa itu? Di buku itu. Kayaknya harus cari lagi ya. Ini ruangannya ini yang video yang belum saya setting. Makanya dia kadang dia kecil, kadang dia besar ini. Nggak sempat tadi, mungkin karena ya waktu juga tadi itu nggak sempat saya perhatikan ini.
Kayak kita Ini video ya yang akan kita ya nggak apa-apa ya. kembali. Saya kasih bocor di sini dulu sambil saya lihat video yang ini di Om Puding ini. Saya lihat dulu videonya ini. Videonya seperti apa, mudah-mudahan dia tidak. Bentar ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sambil kita menantikan video yang akan dipersembahkan oleh Adi. Ini dia belum main lagi nih. Khawatirnya ketika saya putar videonya dia berbentuk, karena ini videonya macam-macam, ada ukuran Instagram, makanya pas terekspor atau pindah ke layar dia berubah ukurannya. Kita tes aja. Karapan. Oh tidak ya, yang ini aman kayaknya. Ini masih di Madura, Adi. Ya. Kanan. Oke. Gak apa-apa, kru film. Tasnya juragan sapi nih. Coba. Semangat, Jadi tidak sia-sia. Wow, ini sebuah jejak lagi yang Adi persembahkan untuk teman-teman yang menonton siaran langsung ini. Karapan Madura, ada sapi di dalam video ini. Adi, cerita bisa sedikit ini ke Madura dalam rangka apa sehingga bisa meluaskan cakrawala penonton untuk siaran langsung kita pada malam hari ini. Ya, sebenarnya untuk Madura belum bisa saya buka lebih luas karena ini masih dalam proses ya? proses pasca produksi. Tapi yang ingin saya katakan bahwa di Madura itu keren sekali sapinya, sapi kerapan. Sapi kerapan, dan saya juga baru tahu kalau sapi kerapan itu lebih mahal sewanya daripada artis. Oh gitu. Iya. Sapi kerapan itu ada yang sampai harga berapa ya? 400 juta paling murah per ekor. Wow. Mirip kerbau Tedong Toraja ya. Tedong Toraja ya. Ya memang seperti itu. Nah, ini sebuah bocoran pengalaman Adi yang menarik untuk kita. Ternyata sapi kerapan itu cukup mahal harganya, dan saya akan sapa teman-teman yang sudah berkomentar di siaran langsung kita. Jatim Daeng Malimpo, terima kasih sudah ikut Boskum, Buda Nur, Antula Malonda, kemudian Rizal Winata, Nazir Hamid, terima kasih sudah ikut menonton siaran kita pada malam hari ini. Oke, kita lanjut Adi, dan sepertinya kita akan membocorkan salah satu kameramen kita pada malam hari ini ya. Iya, Gitu Adi? benar. Kita coba bocorkan. Jadi kameramen kita satu ini menggunakan HP tanpa kabel ya. Jadi ya kira-kira seperti ini situasi ruangan kita yang terjadi sekarang itu kayak ini. Ini situasi di Pustaka Kebanti Kendari. Ayo. Nah, mana ya orangnya ini? Siapakah dia? Oh ini Halo. dia. Mana mukanya? Halo semua teman-teman. Raub Alimin. Ini Raub Alimin. Raub mungkin bisa kameranya digeser ke yang lain lagi. Hanya 2 orang penonton ya. Ini ada 2 orang penonton kita juga yang ikut merekam proses yang langsung pada malam hari ini, teman-teman. Oke, inilah keseruan kita di Pustaka Banti pada seri diskusi Pustaka ke-8. Adi, kembali lagi ke diskusi kita pada malam hari ini. Jadi, Adi kan sekarang menggeluti dunia audio visual. Mengapa Adi kemudian tertarik ke dunia itu, dari teater, dari fungsi teater kemudian ke audiovisual? Ya jelas menarik ya. Kalau latar belakangnya tadi itu dari teater beralih ke dunia audiovisual. Ada satu gambaran yang menarik gini. Ini saya coba petakan saja dalam wilayah Kota Kendari. Di Kota Kendari ini mungkin juga di daerah lain ya. Kalau ada nanti bisa komen. Jadi begini. Yang terjadi di Kendari ini adalah
siaran langsung seperti yang terjadi saat ini, yang kita lakukan ini, itu untuk di Kendari sebutlah sekitar ada 7 TV, 7 TV digital. Maksudku yang digital ini yang melempar siarannya itu seperti yang kita lakukan sekarang, itu melakukan siaran langsung. Dan anehnya itu hampir semua pemerintah setempat, mau provinsi mau Pemda, itu melakukan hal yang sama. Jadi sederhananya begini, rate atau harga melakukan siaran langsung seperti ini itu di TV-TV lokal bisa cek sendiri. Rate mereka itu yang terendah, ini TV ya, kalau kita masuk TV itu 30 sampai 50 juta. Wow. Untuk 2 jam saja. Untuk 2 jam. Untuk 2 jam. Terus Pemda dan ataupun juga provinsi itu melakukannya. Jadi mereka melakukan hal seperti itu, mengeluarkan anggaran, menurut saya itu mubazir. Kenapa mubazir? Pertama, anggaran ya memang kalau 40 juta disebut sedikit itu kalau untuk bagi mereka, tapi menurut saya mending itu diberikan saja kepada komunitas yang ada di Kota Kendari misalnya. Ini komunitas kita kan banyak sekali komunitas. Kenapa saya katakan begitu? Coba kita lihat satu siaran televisi Kota Kendari, kita lihat anggarannya untuk lakukan siaran langsung itu sampai saya sebut tadi misalnya 40 juta. Lihat berapa orang penontonnya. 40 juta per? Iya, per 2 jam. Per 2 jam. Lihat berapa penontonnya. Penontonnya paling tinggi 190. Paling tinggi 190. Syukur-syukur kalau dia bisa dapat 200 penonton. Pertanyaannya, uang 40 juta untuk 2 jam itu dihambur hanya untuk yang nonton 190 orang. Kalau itu diberikan, dana itu misalnya dikelola oleh komunitas, seperti kita misalnya. Terserah, maksudku saya hanya menyebutnya komunitas ya. Okay. Komunitas apa saja, dan ini juga saya yakin di daerah-daerah lain akan dapat ini. Di daerah-daerah lain juga akan lakukan seperti ini. Padahal prinsip teknisnya itu sama dengan yang kita lakukan sekarang. Kalau itu diberikan kepada komunitas, uang 40 juta itu bisa bukan 190 orang lagi yang nonton, tapi itu bisa sampai satu kampus. Wow. Itu coba kita hitung saja, saya punya data untuk itu ya. Dalam 1 minggu itu satu TV bisa dapat 3 siaran langsung, 3 live streaming itu dari anggaran biaya pemerintah. Kita itu 120 juta itu per satu TV. Sekarang kalau anggaran itu diambil satu anggaran saja 40 juta, berikan kepada komunitas misalnya yang ada di kota. 40 juta itu bisa dibagi, katakanlah misalnya 4 komunitas. Jadi 10 juta per komunitas toh. Itu sudah berapa yang tonton itu, karena komunitas itu memiliki penontonnya sendiri dan lebih banyak daripada dilempar ke ini. Kalau menurut saya TV-TV yang ada di Kendari itu harus melihat dulu bukan TV-nya, menurut saya pemerintahnya itu harus melihat. Jangan, kalau saya sih bukan jangan ditahan barangkali ada acuan lain, kenapa harus diberikan ke mereka? Mau terkenal kenapa harus pakai TV yang penontonnya 190 orang misalnya toh? Kalau lempar ke komunitas itu bisa lebih terkenal. Nah, contoh kedua. Oke, contoh kedua. Contoh kedua itu saya pernah mengelola pemasaran ya. Jadi waktu itu saya disuruh buat event pertunjukan. Jadi pertunjukan macam-macam, ada baca puisi, ada pentas teater, ada musik, macam-macam, tari, dance, yang pokoknya macam-macam. Itu dihadirkan di Citraland misalnya. Jadi saya harus sebut nama ya. Jadi di Citraland waktu itu setiap malam minggu. Kalau anggarannya memang lumayan besar untuk 1 tahun 8 bulan itu sekitar 800 juta. Tapi dibagi 18 bulan. Teman-teman yang di luar itu kalau besar sekali anggaran, tapi sebenarnya tidak. Mereka pintar. Saya tanya, kenapa waktu itu perumahan di Citraland itu sangat sedikit yang isi ya. Jadi katakanlah pembelinya mungkin masih sangat sedikit. Saya tanya, kenapa harus menggunakan anak-anak muda datang rame-rame di Citraland? Kenapa tidak dibuat konten yang untuk menghadirkan orang-orang tua? Tapi jawabannya sangat sederhana, itu membuat saya tertawa. Katanya, untuk membuat orang-orang tua hadir di tempat elit seperti ini, pancingannya adalah anak muda. Wow, itu jawaban yang tak terduga. Untuk membuat orang tua datang di kegiatan elit seperti ini, dipancing melalui anak muda. Dan bukan untuk datang, tapi mereka membeli. Banyak yang beli properti itu dengan acara itu. Mengeluarkan uang 800 juta yang hadiri semua kegiatan itu anak-anak muda. Tapi pada di 2 tahun terakhir habis semua. Maksudnya ruko ataupun juga tempat yang mereka jual itu terjual habis. Wah, mantap. Jadi ada unsur pemasarannya ya. Ada hal yang menarik tadi, Adi. Untuk memancing orang tua datang, anak muda kita siapkan. Ini kan menarik ini.
Jadi orang tua tidak bisa menyebelahkan anak muda juga masih ada hubungannya dengan orang tua. Adik, sebelum kita lanjut, ini saya baca ada komentar di layar share langsung kita. Udah Nur, salam kenal ke kameramennya. Udah tidak titip salam untuk moderator dan narasumbernya. Dan Muhammad Ashar Mimaloka, Assalamualaikum Om Puding, orang Kendari hebat-hebat, sukses terus, amin, terima kasih bro. Nah adik, kembali tadi ke soal audiovisual, katakanlah ternyata di kerja-kerja kreatif media sosial bisa menghasilkan cuan atau uang. Ini bisa menjadi sumber pendapatan juga bagi komunitas kreatif, komunitas sastra, komunitas literasi, komunitas seni, begitu ya adik? Iya. Di beberapa webinar ataupun juga semacam kuliah offline ya, saya sering memberikan itu. Jadi saya kadang diundang apakah dari webinar daring ataupun juga secara offline. Kemarin kan saya juga menjadi pemateri untuk di kantor bahasa, dan memang konten media sosial itu sangat penting. Bagaimana anak-anak muda membuat konten sesuai dengan jiwanya sendiri, dengan segmennya sendiri, itu sudah bisa menghasilkan dolar misalnya. Itu juga memang sangat penting kita lakukan, karena kalau di Instagram misalnya kan untuk konten puisi kan siapa, Norman Adi Satria kan sangat bagus kontennya. Iya betul. Itu pembacaan puisi ya, untuk puisi tidak semua karyanya sendiri, tapi paling tidak konten puisi yang dia bangun itu sudah punya pasarnya sendiri. Oke. Itu memang menarik. Jadi dia baca puisi dan menjadi punya pasar sendiri. Iya, itu pencipta konten kan memang harus begitu. Dia harus mencari pasarnya sendiri, fokus. Dan itu kalau sudah fokus kan apa ya enaknya? Hobi kita itu kalau sudah menghasilkan, hobi yang dibayar toh, itu menghasilkan sekali itu. Makanya teman-teman mau senang dengan main game misalnya, sekarang sudah tidak ada batasan. Kalau dulu barangkali main game itu diomeli kan, dilarang dia larang atau diomeli. Sekarang jadi sumber pendapatan. Iya, cuan. sudah menjadi sumber itu. Kalau kita bicara itu kan nanti akan lebih panjang, karena di Facebook juga punya 10 fitur monetasi yang bisa menghasilkan dolar, mulai dari menulis. Sederhananya begini, kalau Anda rajin nulis dan dibaca banyak orang, kayak website ya, itu menghasilkan dolar juga. Facebook punya itu, bukan cuma, bahkan dengan konten yang siaran langsung seperti ini juga itu bisa menghasilkan dolar sebenarnya. Tapi karena konten kita tidak di situ, itu saya singgung sedikit. Oke, tidak apa-apa. Tadi Adi menyinggung soal kita fokus pembacaan puisi, pembacaan karya sastra di media sosial. Kalau kita fokus itu juga bisa katakanlah mendatangkan keuntungan finansial. Dan bagi saya masih sangat kagum dengan karakter vokal Adi ketika Adi membaca puisi. Dan untuk penonton kita pada malam hari ini, kita kasih dengar lagi satu puisi lagi Adi. Astaga, puisi apa? Iya, kasih satu lagi pembacaan puisinya. Apa ya? Saya cari-cari dulu ini, karena saya cuma bawa satu buku ini. Jadi dalam satu buku kan banyak puisi toh? Iya, saya cari dulu karena ini Udin ini minta apa ini? Ini saya mewakili penonton tadi, jadi daftar film yang video yang ada di sini sebenarnya lebih banyak daripada puisi. Sebentar dulu, saya cari Tinang Pia di mana ya. Saya tidak hafal ini bukuku sendiri, saya tidak hafal puisinya ada di mana. Ini teman-teman sudah menunggu, kita akan mendengarkan pembacaan puisi dari Adi. Setelah itu kita akan menonton video yang disiapkan untuk siaran langsung kita pada malam hari ini. Atau bagaimana kalau video dulu? Iya, video dulu, karena sambil saya cari toh. Oke. Video apa ini ya? Kayaknya yang terakhir ini. Kalau video kantor bahasa bisa? Yang kegiatan tadi? Boleh. Boleh ya. Ini kegiatan kantor bahasa yang terakhir, yang tadi dilakukan. Coba kita lihat. Nggak muncul. Sabar, dia tidak muncul. Tunggu ya. Ini sambil kita mencari videonya, teman-teman. Sudah ada masuk, tapi cuma belum dia muncul saja. Sabar. Kita lihat, mudah-mudahan bisa. Ini sudah muncul.
Ini besar sekali. Udah terpotong, lihat. Kalau ada kualitas gambar yang bagus, maka ada menggunakan HP yang rekomendasi ini. Di Instagram pertanyaan saya bisa Wow, menarik sekali video tadi ya. Itu video ketika Adi menjadi narasumber di Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan teman-teman, sebelum tadi dijelaskan Adi tentang video apa itu latar belakangnya, kita akan mendengarkan sebagaimana tadi permintaan saya, Adi kembali membacakan sebuah puisinya untuk Anda semua. Tinang Kiu, Tinang Kiu, kerbau yang ditembak sore tadi. Tinang Kiu, kutimang sejak belibis menghitung rawa, menyapih biji bakau yang jatuh ke muara, di tepi pematang, dekat rumpun teratai, air mataku jatuh berantai. Aku mengayuh perahu, karena tak punya buku untuk membaca dosa-dosaku, dan tak menguasai ilmu keris, hanya dapur mengepul dalam gamis, maka kau kubeli, karena menang kiu-kiu. Ada aduh di kepalaku, mengadu, berputar seperti dadu. Tinang Kiu, Tinang Kiu, kampung dikepung moncong belatung, jejak pematang ditakar janji segantang, cukup cap jari dan centang, segala tak bisa kau tentang. Dor! Aku berutang nyawa padamu. Tinang Kiu, ini salah satu puisi Adi yang cukup saya sukai karena banyak menyorot persoalan-persoalan di dalamnya, persoalan lingkungan, persoalan katakanlah taman nasional, nasib masyarakat pinggiran di sana. Adi, Tinang Kiu ini nama apa? Bisa diceritakan kisah di balik puisi ini? Tinang Kiu itu
nama seekor kerbau. Nama seekor kerbau ya. Kerbau Tinangkio. Jadi ya nama kerbau. Nama kerbau. Ini ada Dor tadi itu kaget sebenarnya tadi. Kerbau yang apa ya? Pokoknya di tempat puisi ini terjadi itu memang pada saat itu sangat istilahnya apa ya? Dulu disebut dengan operasi sapu jagat. Jadi warga di sana rumah-rumahnya dibakar sama aparat itu 2 kali. Diusir dari tanahnya, kemudian macam-macam lah. Pokoknya peristiwa itu sangat menjadi peristiwa yang sangat berdarah dan bersejarah di Sulawesi Tenggara. Wow, jadi ini sekali lagi salah satu hal yang dilakukan oleh Adi sebagai penyair, terjun langsung kepada masyarakat, ke realitas begitu, mencari data, fakta, kejadian yang menimpa masyarakat, lalu dituangkan menjadi puisi. Ini salah satu saya kira salah satu keunggulan Adi tersendiri, karena mungkin tadi terkait dengan dunia jurnalisme yang Adi tekuni, lalu kemudian dijadikan ia juga sebagai sumber kreatif penciptaan puisi Adi. Ya barangkali mungkin itu salah satu tipikal saya juga sih. Kalau mencari sesuatu atau membuat sesuatu itu tidak pada bingkai keumuman. Jadi misalnya kalau di operasi sapu jagat kemarin itu yang ada 10 orang yang sampai di penjara tanpa sidang dan sebagainya. Itu kan mungkin banyak yang lebih ke orangnya, ke korban misalnya. Saya masuk ke korban yang lain, yang kerbau itu. Ya, jadi sama juga barangkali ketika di Madura itu sampai saya berdiskusi dan dengan orang-orang dengan tokoh budaya Madura. Jadi waktu itu mereka tidak pernah menyangka bahwa saya justru mengambil bukan soal kerapan sapinya, tapi proses jamu. Jadi di sapi kerapan itu kan ada yang dikelola ya, bukan cuma bagaimana sapinya, bagaimana supaya menang, tapi yang paling penting itu proses membuat sapi itu dia makin mahal itu seperti apa. Itu ada jamu sampai 1 ekor sapi tiap hari harus diberi pembuatan jamu itu menggunakan 2 rak telur, itu 40 butir ayam kampung itu untuk sekali urut sapinya. Jadi saya lebih ke wilayah itu, lebih ke bagaimana sampai sapi itu demikian mahal. Ada alasan kenapa sapi itu sangat mahal, sapi kerapan. Nah, itu salah satunya saya lebih memilih wilayah itu daripada masuk ke perlombaannya. Wah, ini menarik sudut pandang seorang Adi. Lebih kepada katakanlah sapi sebagai korban, tidak kepada orangnya. Ya. Tetapi ini mungkin salah satu strategi nyair, sapi sebagai korban, tapi sebetulnya pemilik sapi juga korban kan. Adi, ini saya baca dulu komentar dari teman kita Huda Nur. Moderator kapan baca puisi juga? Anto Lama Londa, Om Puding harus baca puisi juga. Rizal Winata, moderator silakan baca salah satu puisi narasumber juga supaya ada umpan balik. Ini gimana Edi? Katanya saya harus baca puisi juga ini. Oke, kalau begitu saya baca puisi Adi ya. Sebelum kita lanjut ya. Ini saya harus ambil buku puisi di sini. Aduh. Ini buku puisi saya masih berbungkus plastik ya. Saya harus buka plastiknya untuk kemudian saya baca. Kalau tidak, bisa-bisa saya dimarahi Huda Nur, Om Anto dengan Rizal Winata. Ini tadi saya baca puisi di buku puisi Jelajah Kata, Jelajah Kota, terbitan Pustaka Kebanti Kendari. Ini kalau teman-teman sekalian iklan ini Adi, kalau ada yang beli harga 100.000, kalau di luar Ramadan, kalau di Ramadan ada diskon menjadi 75.000. Tapi kalau mau bayar 70.000 boleh juga. Aku telah melamar seluruh dirimu. Winda. Hujan menakwilkan rindu kepada Maret yang basah. 1000 kata-kata bagai jarum jam
menyulam jarak yang menganga dari kota kesedihanmu ke jalan kepulanganku. Aku menghitung tanggal yang gugur satu-satu, meramal hari pertemuan. Di sela kata-kata, aku menelusuri aroma namamu yang tinggal jejak ke bulan baru. Maret segera menjadi masa lalu, menjelma April yang dipenuhi labirin pertanyaan. Almanak dipenuhi angka merah untuk perayaan, kesedihan, dan kebahagiaan kita. Di bawah geletar sunyi, kata-kataku gemetar, menukil sebuah firman tentang kesetiaan, juga kepergian. Itulah sebabnya aku telah melamar seluruh dirimu. Kubiarkan rahasia waktu menjalar di dalam Amsal ini sampai abadi. Sampai yang abadi adalah cinta yang bernama engkau. Kendari, 18 Maret 2021. Terima kasih. Ini gara-gara udah Nur, Om Anto dan Rizal minta saya baca puisi, jadi saya baca puisi juga ini Adi. Ini kita kemana lagi nih? Waktunya sudah berapa menit lagi nih? Ini waktunya karena tadi molor 10 menit, jadi kurang lebih 10 menit lagi Adi. Ini Masih ada 5 menit, mending masih ada 5 menit ya. Masih ada 5 menit sebelum kita putar video musik ya, video musik puisi, musikalisasi puisi dari Eros. Eros kita putar sebagai penutup acara kita. Ini juga sebenarnya salah satu bentuk sama teman, bentuk apa ya, bentuk apresiasi kepada teman-teman seperti kawan saya Irianto Ibrahim. Saya sempat WA itu sambil main-main, saya bilang sepertinya saya harus mencoba sesuatu yang baru. Dia sudah mengerti itu. Oh gitu ya. Ini kalau Adi mau main berarti serius. Kalau Adi serius berarti bermain. Oke. Ini ada video yang akan diputar Adi. Masih ada 4 menit ini. 4 Masih menit ada 4 lagi. menit kan? Kita simpan di bagian akhir. Oke. Lalu keren dari Adi Buna dan teman-teman, terima kasih sudah bergabung dan mengikuti siaran langsung ini. Adi, sebelum kita putar video yang terakhir, mungkin ada yang ingin Adi sampaikan untuk kita semua tentang bagaimana peran media sosial, lalu konten-konten kreatif, bagaimana katakanlah seniman, sastrawan, komunitas memaksimalkan media sosial untuk publikasi karya kreatif, sekaligus juga bisa menjadi wadah untuk mendapatkan keuntungan finansial. Gimana Adi? Ya, sebenarnya yang membuat kita bangga sebenarnya itu orang-orang yang hidup di angkatan seperti kita ini. Oke. Angkatan berapa istilahnya? 80-an, 90-an. Kita sudah lewati atau kita sudah pernah dapat itu yang namanya HP hitam putih. Ke Nokia yang pakai ular-ular itu, terus 3315 kalau tidak salah ya. Terus kita dapat juga polyphony, kita dapat zaman BlackBerry, Android, sampai di masa yang sekarang. Itu keuntungan orang yang lahir di generasi itu. Yang lahir di generasi sekarang itu kan langsung masuk ke wilayah Android, langsung wilayah YouTube misalnya. Itu sesuatu yang luar biasa buat kami, buat kita maksudnya, karena kita mengalami itu mundur ke belakang itu. Jadi tidak lama lagi, dalam mungkin 20 tahun mungkin paling lama, atau 30 tahun, orang-orang yang lahir seperti di usia itu sudah tidak ada lagi seperti kita kan. Jadi generasi yang sekarang memang harus mencoba untuk mencari, bukan mencari bentuk baru, tapi apa yang dilakukan hari ini memang harus melihat sedikit ke belakang, bagaimana cara pandang atau seseorang itu berkreativitas untuk sampai di tempat yang sekarang. Itu saya pikir hal seperti itu
tidak serta-merta menjadi sesuatu yang baru, apalagi serba instan ini yang membuat saya kadang-kadang miris juga dengan adik-adik kita yang di media sosial. Ingin konten kita menjadi sebuah video yang menarik itu tidak harus menjadi orang menjadi orang bodoh gitu. Harus membuat konten yang istilahnya yang tidak masuk akal supaya terkenal misalnya. Tidak seperti itu, tapi menurut saya mari kita coba melakukan sesuatu yang kita kuasai dulu. Apapun yang kita kuasai itu kan hobi ya. Kalau kita menguasai sesuatu, mau dari olahraga, mau dari IT ataupun apa saja di penulisan, kalau kita kuasai itu dan menjadi sesuatu dalam tanda petik itu dibayar, apakah itu dibayar dengan materi ataupun juga dibayar dengan tepuk tangan, itu sesuatu yang berbeda. Itulah yang membuat kita kaya. Seperti itu. Oke. Apakah kita dibayar dengan materi atau dibayar dengan non materi, itu sudah membuat kita kaya. Itu perspektif yang menarik dari Adi. Tapi Adi, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk video. Ya. Adi kan pegiat konten kreator, pencipta konten, sudah dapat cuan fulus kan dari kerja-kerja Adi di media seperti itu kan? Ya lumayan. Wah lumayan. Artinya teman-teman, kita bisa mendapatkan sesuatu itu dari kerja-kerja kita di media sosial. Adi, mungkin videonya sudah bisa diputar barangkali. Ya, sambil kita mungkin sudah bisa ya. Kita nikmati lagu dari puisi, musikalisasi puisi dari Eros. Ini menggunakan Samsung HP Samsung. Adi juga yang merekamnya. Teman tim di Elikal Multimedia. Timnya Adi. Ya. Sudah mengudara. Habis kikis segala cintaku, hilang terbang, pulang kembali aku padamu seperti dahulu. Kaulah kandil kemerlap, pelita jendela di malam gelap, melambai pulang perlahan, sabar setia selalu. Satu kekasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Di mana engkau, rupa tiada, suara sayu hanya kata merangkai hati. Engkau cemburu, engkau ganas, mangsaku dalam cakar, bertukar tangkap dengan satu kekasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Di mana engkau, rupa tiada, suara sayu hanya kata merangkai hati.
hati. Sekali ini. Saya dengar bunyi motor. Istirahat. Belum lagi kucing. Ini orang ribut sekali. Wow, musikalisasi puisi dari Eros Lastra yang dikerjakan audiovisualnya oleh Nikal Multimedia Abadi yang dipimpin oleh Adi Richal dan kawan-kawannya yang juga sebagian ada di Pustaka Kebanti Kendari hadir malam hari ini. Tadi tak terasa waktu kita sudah selesai. Saya Saifuddin Gani dari Pustaka Kebanti Kendari. Seri diskusi pustaka yang ke-8 telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya Adi Richal. Tempatkan dulu mukanya, Adi. Oh, saya mukaku dulu. Iya. Kembali dulu ke sini. Iya. Halo. Terima kasih kepada Adi Richal sudah berbagi pengalaman dan pengetahuan. Kembali dulu ke kamera 3, Kita kamera semua 3. dan kembali ke kamera 3. Kamera 3. Terima kasih kepada Rauf Alimin Dan tim El Nikal. dan tim El Nikal pada malam hari ini di Pustaka Kebanti Kendari. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir, yang sudah memberikan komentar. Kita akan berjumpa di seri diskusi pustaka yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.